مع السلام في أماني شيخنا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsadana ilal istiqamah linasril huquqir ra'iyah ma'a hisbi nahdati sya'biyah wal khifadi ala qimati ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uth ila kafatil ummah litakuna hayatuhum rasyidatan wa sa'idah ma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan para kiai, para jengan, wabil khusus Ketua Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Bekasi, Pak Kiai Haji Juwendi, beserta seluruh jajaran Dewan Syuro. Tepuk tangan untuk beliau dan semua kiai-kiai. Tadi saya lihat ada Pak Haji Muji, mana ya? Oh, sudah ganti pakaian. Yang saya hormati, saya banggakan jajaran Dewan Tanfid yang diketuai oleh Bang Iik. Tepuk tangan untuk Bang Iik dan teman-teman. Yang saya hormati, saya banggakan tamu kehormatan kita, Pak Budi, Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi. Tepuk tangan untuk beliau. Pak Son Haji dari DPD Golkar, ada Pak Davi juga. Semua yang hadir yang saya hormati, saya banggakan. Seluruh pengurus dan kader PKB, tepuk tangan untuk teman-teman semua. Puji syukur kepada Allah, sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Atas nama DPW, saya menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja yang dari hari ke hari cukup luar biasa. Kalau meminjam istilah Jakartanya kira-kira, untuk PKB Kabupaten Bekasi ini nggak ada pilihan, dia harus naik. Karena ini sudah paling bawah masalahnya, gitu. Jadi nggak ada lagi opsi untuk turun lagi, gitu. Jadi opsi satu-satunya adalah naik, gitu. Karena itu insya Allah saya yakin atas kerja keras semua kader, kita akan melampaui seluruh apa yang sudah kita dapat di Kabupaten Bekasi pada tahun 2024 yang akan datang. Karena semangatnya kita dari pada posisi yang paling nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi mau nggak mau harus naik. Karena itu semua skenario ikhtiar kita insya Allah akan mendapatkan hasil. Saya kira akan berbeda posisi seperti Pak Budi. Kalau Pak Budi kan posisinya mempertahankan. Nah kira-kira gitu. Teman-teman Golkar mempertahankan. Jadi yang mempertahankan sekarang berkompetisi dengan PKB yang harus menjadi bagian dari pemenang. Kira-kira begitu. Karena itu semangatnya pasti berbeda. Kami Pak Budi, Pak Son Haji, Pak Davi, dan teman-teman dari partai lain, kita berharap PKB ini 2024 semua dapil terisi. Itu cita-cita kami, termasuk DPRD provinsi harus terisi. Kemarin Bang ini tinggal kurang 18.000 sebenarnya. Ya Bang, atau nggak nyampe ya? 18-an atau berapa itu ya waktu itu ya? Oh malah 3.000 malah. Tuh malah kurangnya 3.000. Karena itu semestinya kita dapat. Di salah satu dapil di Kabupaten Bekasi ada kader kita yang kalah sama Perindo hanya selisih 54. Dapil berapa lupa ya? Dapil 4. Memang PKB ini tidak punya mesin kecurangan, jadi kurang segitu aja itu bener-bener ini tuh
Jangan-jangan dicuri juga, gitu. Nah, atas doa para kiai, insya Allah biasanya kalau yang sudah begitu itu pemilu berikutnya pasti dapat kursi banyak, kira-kira gitu. Kalau semangatnya sama, di dapil merata semua, insya Allah kita akan memanen kemenangan di setiap dapil di Kabupaten Bekasi ini. Karena itu, sekali lagi, dalam rangka konsolidasi pembentukan ranting ini, saya berharap tidak ada tawar-menawar, ini sudah harus dilaksanakan secara maksimal. Ada banyak alasan yang saya kira nanti akan kita eksplor setelah season pembukaan ini. Sekali lagi saya mengapresiasi setinggi-tingginya, insya Allah segala upaya dan ikhtiar ini akan mendapatkan hasil di tahun 2024 yang akan datang. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian saya hormati, mungkin ada sekitar 2 hal objektif yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Yang pertama, kita sedang menunggu keputusan final politik menyangkut soal pelaksanaan pemilu, baik untuk pileg, pilpres, dan saat yang sama karena tanggal 20, tahun 2024 itu juga ada pilkada di bulan November. Ini belum ada titik temu antara DPR RI dengan pihak pemerintah terkait dengan pelaksanaan pemilu. KPU memberikan opsi pelaksanaan pileg dan pilpres, opsinya tanggal 15 Februari. Nah, sementara pemerintah opsinya tanggal 15 Mei. Pertanyaannya, kenapa tidak balik lagi seperti yang sudah-sudah bulan April? Nah, kebetulan bulan April itu tahun 2024 itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Atau kalau tanggal 17 April itu minggu pertama bulan Syawal. Jadi agak rumit kita laksanakan pilpres dan pileg pada hari-hari itu. Nah, karena itu opsi terbaiknya adalah ditarik, dilaksanakan pada 15 Februari. Nah, ini lagi negosiasi terus dengan pihak pemerintah, karena pihak pemerintah maunya tanggal 15 Mei. Bagi partai yang berbasis agama kayak kita, kalau pemilu dilaksanakan setelah Ramadan sama Syawal itu berat. Gitu. Itu berat sekali. Sangat berat. Nah, karena itu opsi PKB tetap tanggal 15 Februari sebagaimana opsi yang didorong oleh KPU. Nah, memang tidak mudah meyakinkan teman-teman partai lain. Ini sedang digodok terus. Nah, sementara ancaman dari KPU, kalau pemilu tetap dilaksanakan pada opsi 15 Mei, KPU angkat tangan kalau pilkada dilaksanakan pada bulan November. Karena sengketa pemilu itu butuh 6 bulan maunya KPU. Jadi tidak cukup ditangani 3 bulan. Karena pelaksanaan pilkada itu berbasis konfigurasi hasil pemilu tahun 2024. Jadi bukan tahun pemilu 2019 kemarin, bukan. Tapi hasil pemilu tahun 2024. Nah, kalau Mei pilpres dan pilegnya jatuh 6 bulan menyelesaikan sengketa pemilu itu bulan November. Jadi tahapan pilkadanya kelewat. Karena itu rekomendasi KPU maunya pilkada dilaksanakan tahun 2022. Tahun 2025. Kalau pilpres dan pileg dilaksanakan pada bulan Mei, 15 Mei. Ini sedang terus digodok Pak Kiai Juwendi dan para kiai yang lain. Semoga ada jalan tengah yang terbaik. Sementara ini opsi
PKB tanggal 15 Februari sebagaimana opsi dari KPU dan beberapa partai yang lain yang mendorong opsi 15 Februari, termasuk setahu saya PKS juga mengusung tanggal 15 Februari, PDIP 15 Februari, Golkar yang ikut pemerintah tanggal 15 Mei. Nah, ini mohon doa restunya, semoga ada titik temu yang terbaik untuk kita semua. Tapi kami semuanya dan kita semuanya semangatnya Pilpres, Pileg, dan Pilkada tetap harus dilaksanakan tahun 2024. Karena kalau tidak nanti nambah lagi PLT-nya. Kalau melompat tahun 2025 berarti semuanya di PLT. Bupati, wali kota, dan gubernur itu. Gitu. Karena masih nyisa sekitar 201 yang tidak di PLT kalau pilkadanya tetap tahun 2024. Tapi kalau nyebrang tahun 2025 pilkadanya itu nambah 201 itu. Bagi kita yang partai politik pengusung bupati, gubernur yang lalu di PLT itu ya berisiko itu untuk mempertahankan kekuasaan di bupati, wali kota, dan gubernur gitu. Nah karena itu sebenarnya semangatnya jangan sampai pilkadanya nyebrang tahun 2025, jadi tetap harus tahun 2024. Saya kira itu, jadi semoga dalam waktu dekat, karena mau tidak mau tahapannya sudah harus terlaksana dengan baik. Dan yang syukur menggembirakan untuk peserta pemilu yang 9 ini dapat keistimewaan, tidak akan ada verifikasi faktual, jadi hanya akan ada verifikasi administrasi. Tapi juga tidak boleh lengah, karena verifikasi administrasi itu sesungguhnya lebih rumit dibanding dengan verifikasi faktual, gitu. Karena kalau verifikasi faktual itu kan hanya menghadirkan saja. Kalau administrasi tetap harus dipenuhi berapa jumlah DPAC kita dan seterusnya itu. Nah karena itu saya mohon kerjasamanya yang terbaik dan sudah luar biasa. Perlu saya laporkan dari 27 kabupaten kota ya, Kabupaten Bekasi kemarin ranking berapa Pak Ik? Oh ranking 8, tepuk tangan nih kira-kira. Luar biasa, padahal dewanya baru 1, nah, tapi udah ranking 8 lah, saya kira luar biasa. Karena itu kita apresiasi setinggi-tingginya kinerja ini, pembentukan ini bocorannya ini Pak Budi, Pak Sonaji, kami membentuk kepengurusan ini berbasis RW untuk ranting untuk di tingkat desa atau kelurahan. Ini harga mati karena kami ingin kader teritori ini harga mati tahun 2024 dan akan terus kita perjuangkan. Semoga tidak beririsan langsung dengan Pak Budi dan Pak Sonaji ini. Kalau beririsan tuh kira-kira ya bagi-bagi lah, kira-kira begitu. Semangatnya bagi-bagi. Terlebih-lebih saya kira gini semangatnya. Pak Budi dan Pak Sonaji dan teman-teman dari Golkar ini kira-kira semangatnya harus bantu PKB. Karena PKB baru 1 kursi. Nah, kira-kira gitu. Ini anak buncit lah yang perlu dibantu. Semangatnya begitu. Nah ini yang pertama, teman-teman sekalian, insya Allah akan terus kita perjuangkan. Sampai nanti kita membentuk kepengurusan sampai bertingkat RT Kabupaten Bekasi yang berjumlah hampir 8.000. Bapak Ibu saya hormati, isu saya yang kedua adalah menyangkut soal suasana politik menjelang Pilpres dan Pileg tahun 2024. Kita akan menghadapi pemilu tahun 2024 masih dalam suasana politik masyarakat kita yang masih belum bisa pulih dari krisis ekonomi, banyak pengangguran,
yang tadinya cukup semestinya bekerja di sektor informal mengurusi keluarganya masing-masing, tapi tahun 2024 tetap ada suasana teman-teman yang tadinya bisa berjualan, kalau tetap bisa berjualan juga pendapatannya turun drastis, yang tadinya kerja di PHK di mana-mana, pengangguran pasti akan tetap numpuk di berbagai tempat, terlebih-lebih Kabupaten Bekasi saya kira. Kabupaten Bekasi penyangga ibu kota ini efeknya langsung terasa dibanding dengan kabupaten kota di Jawa Barat yang lain. Saya kira ini tinggal cara kita, karena itu Bang Yek ini beberapa harus belajar nih dari teman-teman Golkar dan PKS ini, bagaimana supaya menghadapi pemilu tahun 2024 yang begitu sangat berat itu suasananya, itu bisa kita manfaatkan untuk kemenangan ikhtiar kita menambah setiap dapil paling tidak 1 kursi. Nah, situasi politik ekonomi yang semacam itu ini tantangan bagi semua partai, tidak hanya PKB saya kira. Kerumitan ekonomi itu yang ini akan berisiko kepada demokrasi substansial kita yang mau tidak mau, karena suasananya berdemokrasi di tengah kelaparan ini pasti akan ada berbagai momentum yang kadang partai politik bisa mensiasati dan ada yang tidak bisa mensiasati. Nah, termasuk karena Pilpres dan Pileg ini tetap bersamaan, opsi PKB dan presiden threshold tetap 20%, kita berharap polarisasi tahun 2019 tidak terjadi. Nah, karena itu KB harga mati akan membangun poros apapun yang terjadi, publik harus diberikan pilihan lebih banyak calon presiden dan wakil presiden. Kalau melihat potensi 20% presiden threshold, semestinya bisa dibangun 4 poros. Nah, karena itu PKB akan berdiri di salah satu 4 poros, akan mencalonkan Gus Muhaimin sebagai calon presiden atau wakil presiden. Saya kira ini pilihan kita terbaik, gitu, supaya tidak terjadi polarisasi pada tahun 2024 yang akan datang. Karena termasuk yang dapat insentif elektoral kuat itu PKS tahun 2019 kemarin. Atas polarisasi atau atas hanya ada 2 pasangan presiden, gitu. Itu yang menangguk elektoral luar biasa, terutama teman PKS ini. Walaupun saat yang sama PKB kebagian juga. Tahun 2024 itu kita dapat apa yang disebut dengan efek ekor jas. PKB nomor 1 Pak Jokowi yang kebetulan diusung oleh PKB nomor 1 juga, gitu. Jadi kita dapat ekor jas dari Pilpres karena sama-sama nomor urut 1, karena waktu itu Pak Jokowi nomor urut 1, Pak Prabowo nomor urut 2, gitu ya. Jadi kalau ditanya pemilu 2024 kemarin yang partai yang paling untung dari sekian banyak partai siapa? Sebenarnya PKB dan PKS. PKB dapat jas ekor Pak Jokowi karena nomor urut 1, jadi dapat jas ekor kesamaan nomor, gitu. Karena itu waktu itu enak banget kita kampanye ya, pilih PKB nomor 1 dan Pilpres Pak Jokowi nomor 1. Jadi kita dapat ekor jas dari nomor 1. Nah, partai yang dapat insentif elektoral karena polarisasi itu, orang pengen milih Pak Prabowo sama Bang Sandi. Kebetulan mitra komisi saya hari ini, beliau karena sebagai ketua, mohon maaf, Menteri Kemenparekraf. Itu ribet itu, pengen milih Pak Prabowo, tapi partainya ingin milih PKB. Tapi PKB nggak ngusung Pak Prabowo, akhirnya milih PKS. Ada suasana begitu.
Ada suasana begitu. Nah karena itu di Jawa Barat ini ada lonjakan elektoral yang tinggi. Partai Gerindra dan PKS menangguk elektoral paling tinggi, kenaikan luar biasa, luar biasa. Karena tadi itu, karena dapat ekor jas dari Pilpres, karena berhadapan-hadapan. Ya tentu kinerja PKS yang baik juga tahun 2019, jadi ketemu dengan ekor jas dari Pak Prabowo. Gitu. Nah ini yang kita alami tahun 2024. Nah polarisasi itu sampai hari ini terjadi, harus jujur diakui memang Pak Budi, fragmentasi di tengah masyarakat kita masih terjadi itu. Nah kita tidak menginginkan itu, tidak menginginkan itu. Bagaimana PKB yang berbasis Islam itu kira-kira harus berhadapan dengan teman-teman yang mengusung Pak Prabowo yang berbasis Islam juga gitu. Itu kan itu yang terjadi tahun 2024 gitu. Nah karena itu ini tidak boleh terjadi dan untuk masa depan demokrasi kita tidak baik. Karena itu tahun 2024 apapun yang terjadi tidak boleh Pilpres ini hanya 2 pasangan. Minimal 3 pasang dan PKB akan berdiri di antara 3 pasangan itu. Nah, begitu. Nah, ini harapan kita semuanya dan syukur alhamdulillah pemilu tahun 2019 itu menempatkan PKB sebagai partai yang berbasis Islam sebagai pemenang nomor 1. Disusul kemudian PKS, disusul PAN, terus kemudian P3 gitu. Itu secara ranking partai-partai yang berbasis Islam. Nah kira-kira tidak ada salahnya karena PKB sudah menjadi pemenang dalam pemilu tahun 2019 kemarin, nggak ada salahnya menjadi pemimpin koalisi partai Islam yang termasuk di dalamnya PKS. Nah, gitu. Saya termasuk yang mewacanakan, kebetulan saya juga sebagai jubir DPP saya sampaikan, salah satu yang harus diwacanakan ke depan adalah saya menyebutnya sebagai partai, koalisi persatuan Islam. Gitu. Jadi tidak ada salahnya dan ini kita uji coba begitu. Partai-partai berbasis Islam ini gabung bareng, mengusung sosok yang terbaik, kader-kader terbaik kita, gitu, sebagai opsi pilihan. Gitu. Karena konfigurasi ini pasti akan terjadi karena kita sedang berpilpres di Indonesia bukan di negara lain. Konfigurasi santri, representasi militer, representasi sipil, teknokrat itu pasti ada karena representasi politik itu masih ada di dalam memori seluruh warga negara bangsa ini. Saya kira tidak terkecuali generasi Z dan Y ya. Masih saja saya kira karena juga masih punya orang tua yang sebenarnya masih berbasis kepada ideologi dan value-value itu semuanya. Nah karena itu ini opsi-opsi yang bisa dikembangkan dan kita sedang bekerja untuk itu, termasuk sama teman-teman Golkar lah kira-kira begitu. Jadi kalau mau garisnya nasionalis itu ya irisannya termasuk Golkar gitu. Kira-kira PKB bosan juga sama PDIP kira-kira gitu. Jadi nggak ada salahnya nyari koalisi lagi yang baru gitu. Tapi ini opsi-opsi yang saya kira masih terbuka sampai pada tahun 2024 yang akan datang. Tapi semangatnya saya selalu sampaikan di berbagai forum, kalau mau menjadi leader nasional harus jadi kader partai politik, apapun kader politiknya. Tidak boleh pemimpin nasional nggak mau berpartai, itu nggak boleh. Gitu. Itu mengingkari demokrasi namanya. Itu menginjak-injak pilar demokrasi Indonesia yaitu partai politik. Karena itu kalau ada sosok yang ingin jadi pemimpin nasional wajib dia berpartai, terserah partainya apa. Gitu. Kang Ridwan Kamil sebagai gubernur kalau mau berkompetisi di pimpinan nasional pilih partainya.
Silahkan. Mas Anies Baswedan kalau mau jadi nyalonin salah satu pimpinan nasional harus berpartai juga. Nggak boleh menelikung demokrasi, tidak menghargai partai politik lalu mau menjadi pimpinan nasional. Tidak boleh. Stop sampai pada level provinsi dan kabupaten kota. Tidak baik praktek ini untuk masa depan demokrasi di kita. Nah karena itu ya mereka harus memilih partai. Gitu. Terserah partainya apa saja kami persilahkan. Yang penting siapapun yang memanfaatkan demokrasi sebagai bagian dari sistem politik, dia harus masuk dan terlibat. Jangan sampai tidak berkeringat mengurus rakyat melalui partai politik, tiba-tiba ingin berkompetisi, nggak boleh itu. Semestinya nggak boleh. Karena itu kita juga mengajak semua partai supaya kalau ada figur yang tidak berpartai lalu kita usung, stop. Sudah, nggak zamannya lagi itu. Itu sudah yang kemarin-kemarin saja. Siapapun yang mau jadi calon gubernur, bupati, wali kota harus berpartai politik. Tidak boleh tidak berpartai politik. Ini bagian dari menghargai pilar demokrasi kita. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian.